ini basisnya ke arah lambung. Jadi ini sensitif sekali. Ya, begitu ditekan rasanya sakit dan rasanya di tangan kita itu seperti apa namanya, gagal atau keras ya, ototnya keras di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa jalur basisnya ada masalah. Ya, oke. Kemudian kita tepuk 3 kali, 1, 2, 3. Tepukan keempat hati-hati karena ongkosnya beda lagi. Ya, satu tepukan 5.000, tinggal itu. Ya, kaget ya. Oke, dorong lagi ke atas. Ya, lututnya ke atas, kitanya dulu. Nah, kitanya merapat ke pinggul. Jadi lutut sejajar dengan pinggul, baru kita maju ke gerakan berikutnya. Nah, kita lakukan gerakan memutar. Nah, lemas saja, jangan ditahan. Karena semakin dilemaskan atau semakin rileks, hasilnya semakin maksimal. Nah, ini manfaatnya apa? Manfaatnya adalah sendi. Sendi antara pelvis dan femur, femur itu paha ya. Itu disebut sebagai sendi pelana. Disebut sebagai apa? Sendi pelana, karena dia bentuknya seperti pelana kuda. Ya, dan dia gerakannya itu bisa memutar 360. Nah, seperti ini. Ya, cuman dia menopang atas dan bawah. Nanti juga ada putaran untuk sendi di lengan sini. Ini disebutnya sendi peluru. Sendi apa? Peluru. Nah, dia bisa memutar 360 derajat. Ya. Sendi yang bisa memutar 360 derajat adalah sendi paling sibuk. Ya, sendi paling banyak aktivitasnya. 1 dan 2, pelana dan peluru. Ya, makanya kalau diginikan jangan dilawan. Jangan dibantu juga, pokoknya lemas saja, pasrah. Kenapa? Karena di dalam sendinya ya itu ada kelenjar, namanya kelenjar sinovial. Namanya apa? Sinovial. Nah, menghasilkan cairan sinovial. Nah, cairan itulah yang akan melumasi sendi. Ya, semakin dia rileks diputar, semakin banyak cairannya. Ibarat motor itu diganti oli, Pak. Ya, Bapak kalau ke bengkel olinya diganti terus kita pakai gimana rasanya? Nah, itu dia ya. Termasuk ini juga diperlukan saat berhubungan suami istri. Ya, ada juga orang yang cepat selesai karena cairannya kurang. Biasanya kalau usianya sudah di atas 40, nah itu sering cairannya tidak banyak. Ya, makanya kita perlu stimulasi seperti ini. Ya, yang banyak aja putarannya. Jangan dihitung, pokoknya sebanyak-banyaknya boleh ya. Oke, kemudian kita tarik. Nah, betapa saya melihat Pak, Rasulullah SAW itu hebat sekali. Kenapa? Karena poligaminya itu usianya di atas 50. Ya, itu secara anatomi itu harusnya turun, tapi beliau itu malah naik. Ya, itu hebatnya pola hidup Rasulullah. Jadi ketika orang sudah pada puncak optimalisasinya, itu tidak turun seperti gunung, tapi justru naik ke atas. Itu hebatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mengikuti pola hidupnya Rasul, maka akan jadi seperti Rasul. Ya, punya istri berapa? 9. Dan bisa memuaskan 9 istri dalam satu malam. Iya, 9-nya terpuaskan, beliau baru 1 kali. Ya, 1/9 itu nanti akan ada di pembahasan batas atas. Gimana caranya nanti saya kasih tahu. Ya, belum. Itu kan baru targetnya. Nah, prosesnya ini belum. Ini baru targetnya saja. Targetnya batas atas tuh kayak gitu. Ya, 9 1 ya. 9 istri terpuaskan, baru 1 kali suami terpuaskan. Nah, tapi caranya, nanti dulu sabar ya. Nah, lemesin aja Pak. Lemesin. Ya, ini diayun-ayun, relax, kemudian ditarik ke samping. Dapatkan sudut 90, kemudian tekan ke arah perut dengan posisi disilang. Ya, 1, 2, 3. Nah, badannya ikut ngangkat. Supaya apa? Tenaganya bukan dari tangan, tapi dari berat badan. Nah, supaya kitanya juga menghemat tenaga. Tarik lagi, ya, ayun lagi, sudutnya 90, baru kita tekan lagi. Nah, ini nanti akan sedikit demi sedikit melenturkan yang kaku, ya, yang kaku-kaku itu akan lentur kembali. Nah, ini dia diagnosa yang paling inti. Nah, gerakan ini dulu, kita relaksasi dulu. Lemesin ya Pak ya, jangan ditahan ya Pak ya, semakin optimal hasilnya. Nah, dari sini kemudian kita bertukar posisi tangan. Yang pegang lutut pindah ke tumit, yang pegang kaki pindah ke lutut. Kemudian putar ke depan setengah lingkaran. Ya, kemudian kita bergeser ke bawah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kaget dengan hasilnya ya. Kita tarik ke samping pinggul, kemudian perhatikan lututnya masih jauh dari landai. Nah, ini sudah indikator ngacung ya, lututnya ngacung. Nah, ini kalau ditekan, nah ini yang paling nampak. Pinggulnya menahan sehingga dadanya terangkat. Ya. Ini pengorbanan seorang suami untuk istrinya. Nah, ini jadi istri harus paham dulu. Jadi beliau seperti ini karena ingin membahagiakan juga istri dan anak-anak. Jadi kalau kerja udah capek, ya masih dipaksain juga. Nah, kadang-kadang begitu ya, suaminya kehujanan, kepanasan, ya, kelelahan dan seterusnya. Oke, turun lagi ke bawah. Nah, ini tadi yang nanya tentang gula, ini adalah basisnya pankreas. Jadi sebelah dalamnya lambung, sebelah luarnya adalah pankreas. Jadi kalau seperti ini dipijat di sini, insya Allah pankreasnya akan teraktivasi. Dia akan lebih banyak menghasilkan insulin. Ya, seperti ini. Nah, bisa jadi pankreas terganggu karena posisi tulangnya yang nggak benar. Tidak semata-mata karena konsumsi gula yang berlebihan. Ya, jadi tahan Pak, nafasnya jangan ditahan ya. Biasa aja nafasnya, karena semakin lama dibeginikan itu jalurnya semakin terbuka ya. Oke, kemudian nah balikin ya, dorong ke depan. Oke, kakinya maju, dada limanti ya, pegang pahanya, dorong 1, balik lagi, pindah ke bawah, dorong lagi 2, oke, balik lagi, dorong lagi 3. Nah, oke, kalau sudah dari bawah ke atas lagi, 1, balik lagi, naik ke atas, 2, balik lagi, naik lagi ke atas, 3. Oke, kemudian ambil tangannya, ambil kakinya, kita ke dadali, ya, telapak kakinya pegang, oke, simpan ke bawah. Nah, tangannya kita di lutut sini. Nah, kemudian dorong ini. Nah, ini nanti akan melenturkan semua variabel sebelum ke tulang. Jadi Tuan Haji itu selalu mengingatkan kita bahwa tulang itu yang paling tengah. Jadi kalau mau sampai ke tengah itu harus diberesin di permukaannya dulu. Ya, mulai dari kulit, otot, kelenjar, ligamen, tendon, ya itu kita beresin dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita memberesin dulu kontur. Nanti kalau konturnya sudah beres, tulang akan kembali sendiri. Ya, gampang. Oke, 1, kemudian turun lagi. 2, ini sambil mendorong Pak. 2, balik lagi. 3. Oke, jadi 2 manfaat dalam satu gerakan ya. 1, balik lagi. 2, balik lagi. 3. Oke, kemudian lipat kakinya, duduk sliding. Nah, ini alirannya ke liver. Nah, kalau yang susah tidur di malam hari, nah pijatnya di sini. Ya. Nah, suami istri, istrinya susah tidur. Nah, sama suaminya dipijat sini. Nanti istrinya tidur, suaminya mulai sendiri. Nah, gantian ya. Nah, sini. Nah, oke, kalau sudah, sekarang ditumpangkan, kakinya numpang, kita geser, ya. Kemudian ininya juga numpang, dorong ke atas. Nah, dorong ke atas, pindah. Nah, ini tarikannya akan lebih kuat, ya. Jadi PTB itu gitu. Jadi sebelum ke yang kuat, ke yang sedang dulu, ya, distimulasi dulu. Nah, terus naik. Nah, dari bawah ke atas lagi. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke sini, ya, sendi pelana. Di antara pantat dan paha, ya, ditahan dengan ujung kaki, ya, bagian sini. Nah, ditahan, kemudian kita mundur, luruskan kakinya, tarik. Nah, sampai pinggulnya terangkat. Nah, dorong lagi. 2, dorong lagi, tarik lagi. 3. Oke, kemudian simpan ke depan, ya, simpan kakinya ke bawah. Nah, kemudian disimpan di ujung lutut. Nah, masuk kakinya, bertumpu tangannya, pantat diangkat, kaki langsung masuk ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sejajarkan dulu lutut dengan lutut, baru kita naik. Nah, ini akan memberikan dorongan yang sangat kuat. Ingat, dada limanti, ya. Posisi dada limanti berarti posisi yang paling kuat. Nah,
lihat di sini 1, 2. Nah 1, 2. Kalau mau lebih kencang boleh pakai posisi namanya kuku-kuku. Nah di sini. Nah ini. Gimana Pak rasanya? Beda ya? Lebih kuat yang ini ya. Atau kalau untuk merelaksasi bisa dengan kepalan tangan. Nah seperti ini. Ini akan memberikan relaksasi. Kalau ini apa? Kontur otot. Nah kalau ini apa? Kekuatan. Nah membuka jalurnya lebih kuat. Nah, jadi masing-masing metode itu ada manfaat yang spesialnya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, kemudian ambil sini, pegang lututnya. Nah tahannya pakai tangan sekarang. Nah dorong lagi, tahan 1, 2, 3, balik lagi. Nah sekarang posisinya lebih kuat dari yang pertama karena kaki pasien itu di atas lutut atau paha. Nah ini ditahan Pak, tahan, ini tekan. 1, ya, 2, lagi 3. Nah udah dari atas ke bawah 1, 2, 3. Nah kemudian pegang pergelangan kakinya, angkat dengan 2 hitungan. 1, ya, tangannya menghadap ke depan. 2, tangannya menghadap ke atas, kemudian badan kita naik. Nah setelah naik, lihat pasangannya. Kaki yang dilipat pasangkan dengan lutut, jadi lututnya yang maju. Kaki yang lurus pasangkan dengan kaki maju ke depan. Nah kemudian simpan di pundak, ya, kemudian dorong. Nah pegang telapak kaki sama lutut, dorong ke dada. Nah coba kalau Bapak ditanya ini gerakan untuk memijat apa nih? Mijat kaki atau yang lain? Nah gerakannya seperti menekan kaki, tapi yang dipijat adalah pinggul. Ya, jadi yang akan paling kerasa dengan gerakan ini adalah lumbar. Ya, jadi ini gerakan yang sangat bagus untuk membuka dari atas belakang menuju ke situ, ya, ke pelvis atau ke organ reproduksi. Nah ini gerakannya. Nah, oke, dari sini sudah 3 kali, ya. Kita tekan telapak kakinya, dorong lututnya masuk ke bawah lutut, kita tekan. Ini tekanannya akan bermuara di iliak. Iliak itu otot penyambung antara atas dan bawah, dan dia itu sensor Pak. Begitu ada gerakan itu dia baca ini geraknya ke depan, ke samping, ke atas, atau kemana, atau memutar. Itu disensor dulu di situ. Nah nanti kekuatannya berapa itu yang akan menentukan, ya. Itu hebatnya tubuh kita. Oke, kemudian pijatannya dari atas, balik lagi, turun ke bawah. Oke, balik lagi, turun lagi ke bawah. Oke. Nah ini nanti yang kerasa adalah di perbatasan antara ujung femur dengan pelvis, ya. Sini 1, 2, 3. Nah kemudian tahan sini, pegang kakinya, tekan ke bawah. Nah kalau kakinya nekuk, kita tahan supaya lurus. Nah sambil ditahan, kita buka jepitannya, pindah ke belakang, kemudian berdiri. Nah setelah berdiri, pegang pergelangannya, simpan ke belakang, dekatkan lututnya, dijepit lagi. Nah kemudian ditarik ke depan sambil perhatikan apakah dengan posisi ini kita tarik ke depan, pinggulnya terpengaruh atau tidak. Nah lihat, ikut terpengaruh atau tidak. Nah jadi perutnya jadi gini ya, nah gitu. Nah ini dalam rangka sedang dibenerin. Nah kalau masih miring seperti ini, berarti memang kondisinya tidak simetris. Ya, oke. Kemudian lanjut lagi, tekan, buka lagi. Oke, tekan lagi, buka lagi. Jadi ini namanya digilas. Digilas itu telapak tangannya menghadap ke bawah, ditekan, kemudian dibuka. Nah lagi, tekan, buka lagi. Nah kemudian kasih gerakan yang lebih kuat, tekanannya dengan siku, ya. Siku yang kiri simpan, dorong. 1, balik lagi, maju ke depan, dorong lagi, 2. Oke, lagi dari belakang, tekan, maju ke depan, tekan lagi. Oke, relaksasikan dengan refleksi jempol. Nah jadi jempolnya posisinya berhadap-hadapan seperti ini, ditumit, ya. Kemudian kita pijat ke atas menuju ke jari, ya, sampai bawah jari. Oke, kita relaksasi, kemudian ujung-ujungnya kita pijat. Nah setelah itu kita ambil punggung kakinya, usap dari bawah ke atas, ya, sambil ditanya ini sebentar lagi akan dieksekusi. Nah dari sini itu sambil dielus kita tanyain, ada pesan terakhir enggak?
Ya, oke. Kemudian kita pegang di tumitnya. Kaki yang belakang geser keluar, kaki yang depan maju ke arah pundak. Pegang lututnya, dorong ke atas kepala. Nah, 1, 2, 3. Stop. Nah, ya. Jadi ini kerasa sama kita. Semakin kita dorong terasa berat di sini di tangan kita, berarti semakin kaku atau semakin belum beraturan posisi tulangnya, ya. Sehingga ligamennya pada menahan gitu seperti ini. Nah, ini kan terasa ya. Oke, balik lagi. Nah, dari ini sudah selesai gerakan dari sesi pertama, sesi sebelah kaki. Nah, kemudian yang depan mundur ke belakang, yang belakang mundur lagi ke tengah, ya, sambil kakinya diambil. Jadi berurutan. Nah, simpan ke bawah dengan cara yang santun, ya, tidak boleh dijatuhin. Nah, kalau dijatuhin itu kena denda. Nah, oke, kemudian pindah lagi tangannya, ya, kakinya dipindah, kaki kiri maju, ya, kemudian turun sini. Set. Nah, ini sudah pindah kaki. Gerakannya sama. 1, 2, 3. Saya agak cepat ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini sudah ada gambaran. Ambil lututnya, dorong ke depan, pindah dada limanti, tekan. Nah, tahan. 1, 2, 3, geser. Ya, simpan di kaki. Terus, nah, ini sebenarnya kalau kita sudah menguasai gerakan, ya, untuk satu sesi hanya memerlukan 10 menit. Itu sudah beres kanan dan kiri. Nah, sehingga untuk 4 sesi itu berapa? 40 menit saja. Ya, atau kadang 30 menit juga insya Allah selesai. Nah, kemudian balik lagi. Balik lagi. Ya, kaki masih di atas, kitanya dulu turun. Turun, bawah lutut. Nah, tiara 1, simpan, ya, kemudian japati. Nah, ayun 1, 2, 3 lagi dari bawah ke atas. 1, 2, 3. Oke, gesernya ke paha. Nah, ini ke lutut, geser. Nah, sini. Ini kaki kanan. Kaki kanan itu basisnya ke liver. Ya. Sini sampai ke pangkal paha, turun lagi ke bawah. Ya. Turun ke bawah sampai ke ujung, ditepuk 3 kali. 1, 2, 3. Oke, dorong ke atas. Set, kita maju ke pinggul. Nah, sudah sejajar dengan pinggul, baru ambil kakinya. Ambil posisi memutar, kita putar ke luar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau sudah 5, kita luruskan ke belakang. Ya, ayun-ayun lututnya. Ya, tarik sudutnya 90, kemudian dorong ke arah perut. Ya, 1, balik lagi. Nah, ayun-ayun lagi, tarik lagi, dorong lagi. 2, oke, balik lagi. Ya, ayun-ayun lagi, tarik, dorong. 3. Oke, kalau sudah 3, kita putar lagi ke arah dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, kalau sudah 5, kita tukar posisi tangan, ya, pindah ke lutut, pindah ke tumit, kemudian putar setengah lingkaran ke depan, ya, kita geser ke bawah, dorong ke samping pinggul. Nah, kemudian tekan ke bawah. Nah, ya, oke, perhatikan lorongnya. Nanti semakin lama, semakin sering kita melakukan pijatan PTP kepada seseorang, maka lorongnya sedikit demi sedikit akan turun. Bahkan sampai rata kembali bisa nggak? Bisa. Asal apa? Rutin. Ya, ya, kalau rutin bisa. Berapa hari sekali? Tiap hari pun boleh. Boleh tiap hari nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan antum rumahnya pada berdekatan gitu ya, misalkan kita bikin kopdar. Nah, kopdar itu nanti saling menterapi. Ya, satu sama lain saling menterapi. Nah, insya Allah tuh, ya, optimalisasinya akan keluar. Ya, kata Dr. Zaidul itu apa? Orang sehat itu apa? Bukan orang yang tidak berpenyakit. Orang sehat adalah orang yang muncul vitalitasnya. Ya, karena orang walaupun tidak punya penyakit, tapi kalau dia nggak fit, nah berarti nggak sehat juga. Ya, jadi tanda sehat itu adalah vitalitas. Nah,
Oke, vitalitas beraktivitas. Nah, jalannya cepat, kerjanya maksimal dan lain sebagainya ya. Oke, sini dulu. Pegang, tekan pahanya, dorong ke depan. 1, balik lagi ya. Turun ke bawah, dorong lagi. 2, balik lagi, turun ke bawah, dorong lagi. 3. Oke, balik dari bawah ke atas. 1. Oke, balik. Naik ke atas, tekan. 2. Oke, balik, naik lagi ke atas, tekan lagi. 3. Oke, balik lagi. Kemudian ambil telapak kakinya, geser keluar. Nah, simpan tangan di lutut. Kemudian tekan lutut bagian dalamnya. Nah, 1, balik lagi, pindah ke atas. 2, balik lagi, geser lagi. 3. Nah, oke, sekarang dari dalam keluar. 1, balik lagi, naik. 2, balik lagi, naik lagi. 3. Nah, kemudian lipat kakinya, lipat ya, duduk sliding, tarik. 1, pas. 2, pas lagi. 1, pas, pindah keluar. 2. Nah, ngagoes atau ngapose. Nah, tinggal di pose kakinya. Nah, setelah itu tumpangkan. 1, geser. Nah, kita numpang juga. 2, dorong ke atas. Stop ya. Geser keluar, tarik lagi. 1, 2, lagi. 1, 2, kemudian pindah ke bawah sini. Bawah, mundur ke belakang, luruskan kakinya, tarik. 1, dorong, tarik lagi. 2, dorong, tarik lagi. 3. Oke, dorong lagi, simpan ke bawah, simpan di ujung lutut, masuk kakinya. Nah, pegangan ke bawah, dorong. Stop. Nah, tinggal ngangkat. Set. Nah, sudah ngangkat. Ini jadi hasilnya tuh harusnya lurus ya. Tapi kalau ada yang miring, ini karena sesuatu bermasalah dengan pelvis. Jadi jangan dipaksain, biar miring apa adanya ya. Oke, karena nanti satu saat dia akan menemukan posisi fitrahnya. Asal apa? Rutin ya. Rutin. Nah, oke, kalau sudah, simpan lagi kakinya di samping lutut. Nah, dorong ya, balik lagi. Nah, kitanya dulu turun, mutiara 1, pegang pinggul, tekan lutut. 1, naik. 2, naik lagi. 3, oke, lagi dari atas. 1, turun. 2, turun lagi. 3, oke, ambil pergelangan kakinya ya, angkat. 1, 2, naik, maju. Nah, ini yang dilipat pasangannya adalah lutut. Ini yang lurus, pasangannya adalah kaki maju ke depan. Nah, simpan di pundak, dorong ke dada. 1, balik lagi. 2, balik lagi. 3. Oke, kemudian tekan telapak kaki, dorong lututnya masuk bawah lutut, tekan lagi. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Nah, tarik kakinya ke bawah. Nah, sambil dibuka. Nah, pindah ke belakang, naik, berdiri. Set. Nah, simpan ke belakang kakinya, dekatkan lututnya ya. Kemudian dilangkahi. Set. Nah, tarik lagi ke depan. Nah, gilas. 1, 2, 1, 2, ganti pakai lutut. Pakai siku ya. Tekan, dorong, tekan, dorong. Oke, kemudian ganti lagi pakai jempol. Nah, sudah pakai jempol sampai ke ujung jarinya, kita usap dari bawah ke atas, kemudian kita dorong kakinya ke atas kepala. Nah, 1, 2, 3. Set. Nah, alhamdulillah ya. Ada orang yang hanya kuat sampai sini ya. Sampai sini ada ya. Iya, kesakitan itu sudah parah. Artinya apa? Untuk lulusnya itu lama. Tapi kalau ini, nah, ini untuk sampai ke lulusnya tidak lama. Nah, Satu semester lulus. nggak nyampe 1 semester, setengah semester udah lulus. Alhamdulillah ya Allah. Rekomendasi. Nah, kalau dari ini indikatornya ini gerakan yang terakhir tadi. Kalau disimpan ke atas kepala udah nyampe ya, walaupun tadi masih belum lulus, tapi kemungkinan besar lulusnya itu nggak nyampe 1 semester. Ada harapan ya sudah. Harapannya 90%. Kalau sakit Coba nggak lagi. apa-apa. Jangan, jangan.
Kalau sakit semampunya dia. Maksimalnya pada tubuh. Iya. Misalkan mampunya baru 50% ya 50%. Kalau 70% 70%. Nah, beresin lagi bajunya ya. Kemudian kita bantu. Nggak boleh duduk sendiri, harus dibantu sama terapis ya. Kalau pasiennya duduk sendiri nanti terapisnya kena denda. Nah, dendanya 300.000, uangnya disetorkan ke trainer. Boleh Pak bersaksi dulu menghadap ke sana apa yang dirasakan? Ya, pertama Saya mau tadi atau saya. pertama efeknya mengantuk, jadi Iya, enak. nyaman, relaksasi, relax di badan enak. Tapi ada caprinya mungkin ya. Kerasa hangat nggak Pak ke Ya, badan? hangat terutama di bagian ini, Bikin apa itu? bagian harapan. Nah, ciri khas ya kalau pinggul coba berdiri, terasa ringan nggak badannya? Enteng ya, kerasa enteng, hangat. Nah, kalau hangatnya di sekitaran pelvis, nah itu siap pakai. Asik. Boleh. Kawannya ada. Kawannya siap. Oke, silakan cari pasangan masing-masing. Kita praktek ya. Oh. Ayo.